Apa jadinya kalau pemain balap simulator tiba-tiba menjelma jadi pembalap sungguhan di belakang kemudi sekelas Nissan? Nah, inilah pengalaman pribadi sekaligus kisah nyata yang bakal diungkap lewat film berjudul Gran Turismo. Sudah nggak asing untuk para pemain PlayStation ketika mendengar nama ini. Yap, film yang diangkat dari seri video game ternama besutan PlayStation, bahkan sampai ada versi simulasinya ini digawangi sama Neil Blomkamp yang dulu pernah menggarap District 9, Chappie, dan Elysium. Kali ini kita bakal ngobrol soal film mahal dan mengusung tema balapan yang berfokus sama Jan Mardenborough. Variants? Let's talk about it. You are in this race. Get in the fight. Yes, sir. Gran Turismo menceritakan sosok remaja bernama Jan Mardenborough yang hidup sebagai pemain game Gran Turismo besutan PlayStation dalam bentuk simulator. Jan termasuk pengemudi handal meskipun cuma lewat simulator. Tapi kenyataannya, di dunia nyata dia juga jago nyetir mobil kok. Cerita pun dimulai ketika seorang marketing Nissan bernama Danny Moore yang diperankan oleh Orlando Bloom berniat meluncurkan program pencarian pengemudi handal yang berasal dari pembalap simulator. Baginya, meskipun jago dalam bidang tersebut, bukan berarti mereka tidak punya kesempatan untuk bisa bertanding secara real dengan mobil sungguhan. Usulan ini kemudian dikembangkan oleh tim divisi motorsport Nissan yang melahirkan GT Academy. Agenda tersebut disetujui dengan syarat Danny harus menemukan pelatih sekaligus mekanik yang bertanggung jawab dalam hal balapan dan mobil yang digunakan sesuai kriterianya. Danny ketemu sama pebalap lama bernama Jack Salter yang diperankan oleh David Harbour. Sempat bergabung di tim Sharpa dengan mobil Lamborghini-nya. Dia memutuskan keluar dan bergabung dengan tim Nissan yang ditawarkan oleh Danny Moore. Sempat meragukan keputusan perekrutan tersebut, Jack Salter malah tertarik untuk melatih Jan Mardenborough sampai menjadi pembalap profesional dan mendapatkan lisensi. Ada begitu banyak kondisi dan situasi yang membuat Jan sempat ragu untuk melanjutkan kompetisi, bahkan menjadi pembalap lagi. Jack Salter yang menyadari hal itu berusaha keras gimana caranya supaya anak ini tetap fokus, pede, dan yakin dengan dirinya ketika sudah ada di trek balapan. Apakah Jan Mardenborough berhasil mewujudkan impian tersebut dan kenapa Jack Salter pengen banget anak ini menjadi pembalap profesional? Silahkan kalian simak cerita selengkapnya di bioskop sekarang juga ya. That could cost you your life. Gran Turismo merupakan video game yang diusung sama orang Jepang bernama Kazunori Yamauchi. Singkat cerita, orang ini pengen mengembangkan seri game balapan mobil sesuai dengan idenya untuk membuat game mobil dari dan untuk para pecinta mobil. Aslinya, Gran Turismo ini diambil dari bahasa Italia yang merupakan alih bahasa dari kata Grand Tourer atau disingkat GT, di mana ini merupakan sebuah mobil mewah yang memiliki kemampuan kecepatan tinggi atau semangat mengemudi jarak jauh. Game ini sekarang sudah memasuki seri ke-7 yang mana kemarin sudah dirilis pada 4 Maret tahun 2022. Gran Turismo menjadi satu lagi adaptasi video game besutan PlayStation ke layar lebar yang menyusul penggarapan dari The Last of Us, Uncharted, dan Twist Metal. Kali ini kita bakal bahas semuanya dari segi penggarapan film aja ya. Menurut gue, film ini jadi satu lagi adaptasi yang keren dan punya bobot cerita yang begitu menyentuh serta semangat anak muda yang dirasain sama generasi sekarang. Berangkat dari sebuah fenomena yang belum pernah ada, serta penggalian cerita yang dibumbui dengan konflik internal yang cukup pelik, membuat film ini jadi tontonan yang gak cuma menawarkan keseruan balapan, mobil-mobil yang cantik, tapi juga konflik keluarga, sahabat, dan persaingan penuh ketegangan. Haru biru dan literasi yang syarat akan makna hidup. Terlebih, production desainnya tergolong mahal dan megah. Gimana enggak coba? Udah melibatkan banyak mobil-mobil mewah dan adegan penghancuran mobil aja, itu udah kebayang sih gimana rewelnya penggarapan itu dan apa yang bakal terjadi kalau hasilnya belum memuaskan. Selain itu, film ini juga mahal dari keterlibatan banyak sirkuit balapan termasuk sirkuit krusial di Prancis yaitu Le Mans. Nggak asing ya buat pecinta balapan dunia? Nah, keindahan sirkuit ini tersaji dengan cantik banget berkat sinematografnya yang apik dan simple sih sebenarnya. Gak memaksakan visual yang terlalu heavy untuk sebuah penyajian pemandangan sirkuit. Tapi, ada saja spektakuler dari sisi visualisasi pada bagian-bagian tertentu yang pastinya nggak bisa gua spill lebih jauh. Let it be a surprise. Much easier with the joystick, isn't it? Kemudian, Gran Turismo menjadi sebuah sajian balapan dengan jajaran aktor baru lewat performanya yang cukup baik. Untuk kategori pemain baru, chemistry-nya tergolong kuat ketika berada di situasi bersama Jack Salter. Permainan akting luar bioskop dari David Harbour dan Orlando Bloom yang bertindak sebagai Danny Moore menyajikan cerita Gran Turismo yang penuh intrik untuk yang belum melihat lebih jauh tentang dunia otomotif serta balapan resmi itu kayak apa situasinya.
Harus diakui, performa Archie Madekwe sebagai Jan Mardenborough memang masih kaku di sepertiga awal bahkan hampir menuju klimaks. Tapi harus diakui juga bahwa sosok Jan Mardenborough berhasil dia selesaikan dengan manis sampai akhir cerita. Ini semua berkat tulisan yang bagus banget dari Zach Bailin dan Jason Hall yang mengemas cerita Gran Turismo gak cuma menawarkan elemen balapan yang seru dan menegangkan, tapi juga konflik cerita yang klise dan relate dengan kehidupan para gamer menjadi sajian cerita yang intens dan emosional. FYI, Zach Bailin juga orang yang menulis skrip untuk film King Richard yang dibintangi oleh Will Smith yang menceritakan kehidupan petenis profesional Serena Williams. Sementara Jason Hall adalah penulis dari film American Sniper rilisan 2014 yang dibintangi oleh Bradley Cooper. Kembali ke Gran Turismo. Film ini juga dipertebal momennya berkat scoring musik yang enak di kuping dan pemakaian musik-musik yang mampu menggambarkan suasana tertentu jadi lebih mantap ditonton. Mengangkat kisah nyata dari Jan Mardenborough dari pembalap simulator Gran Turismo dan menjelma jadi pembalap sungguhan yang berakhir di sirkuit Le Mans menjadikan film ini sayang banget buat kalian lewatin, terutama bagi para pemain gamenya. Lalu untuk para pecinta otomotif, sajian mereka memang gue akui sangat memuaskan dahaga kalian akan suguhan mobil-mobil yang mahal, mewah, dan gahar. Menurut kalian yang udah nonton, gimana? Apakah filmnya bagus atau masih ada yang belum memenuhi ekspektasi kalian? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan bergabung di membership community. It's time for me and Bang Eka has to sign out, and until next time.